Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Rahmawati, NIM 1814080055. Dosen pembimbing Dr. Milyasari, SPD, MSI. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B18 UIN Imam Bonjol, Padang. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bioakustik dan biooptik dari mata kuliah biofisika. Ada 7 subtopik pembahasan. Yang pertama, konsep getaran gelombang pada proses pendengaran manusia. Sebelumnya, telinga itu mempunyai peran penting terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Nah, hal ini dapat terjadi ketika telinga mempunyai reseptor kusur yang berfungsi untuk mengenali getaran suara yang datang melalui gendang telinga. Maka dari itu, manusia mampu untuk mengenali bunyi dalam not balok dengan baik dan cermat. Lalu, telinga ini merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang dapat menjaga keseimbangan. Dan telinga ini adalah organ yang berperan penting terhadap pendengaran kita akan suara maupun bunyi. Nah, hal ini dapat terjadi karena telinga mempunyai reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Namun telinga mempunyai batasan frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu yang frekuensinya 20 Hz atau 20.000 Hz. Nah, meskipun begitu, batasan frekuensi suara yang dapat didengar oleh telinga hanya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Makanya sering terjadi orang tiba-tiba mengalami kerusakan pada pendengarannya setelah mendengarkan bunyi yang sangat keras atau melebihi 20.000 Hz. Lalu, memahami dengan baik fungsi dan bagian yang terdapat pada telinga dapat membantu kita untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi telinga. Masing-masing organ yang menyusun telinga bekerja sama sehingga telinga mampu menangkap gelombang suara dari udara dengan baik, mengubahnya menjadi getaran, dan juga mengirim sinyal tersebut ke otak untuk dapat diterjemahkan. Sehingga jika ada satu saja dari sistem tersebut telah mengalami kelainan atau kerusakan, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam mendengar atau bahkan kehilangan pendengarannya sama sekali. Mungkin sebagian orang awam, indera pendengaran ini hanya terdiri dari satu organ tunggal saja. Nah, fungsi telinga. Fungsi telinga selain menjalankan fungsinya untuk dapat menerjemahkan gelombang suara menjadi sinyal-sinyal yang dapat dipahami dan diterjemahkan oleh otak, telinga juga membantu mempertahankan posisi kepala. Cairan yang berada di dalam telinga dapat membantu keseimbangan tubuh sehingga tubuh kita dapat mempertahankan postur dan juga koordinasi yang tepat. Lalu telinga sebagai pengatur keseimbangan. Terdapat struktur khusus pada organ telinga yang berfungsi untuk dapat mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, organ ini berhubungan langsung dengan saraf otak ke-8 yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan juga untuk mendengar. Telinga sebagai indera pendengaran berfungsi sebagai indera pendengaran apabila telah terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar, yang kemudian akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu bagian-bagian telinga dan fungsinya. Secara luas, telinga dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi spesifik terhadap tugasnya masing-masing. Yang pertama, telinga luar. Nah, ini gambarnya. Pada telinga bagian luar terdiri atas daun telinga atau auricula, saluran telinga luar, dan analis auditoris eksternal.
Lalu gendang telinga atau membran timpani yang membatasinya dengan telinga dalam. Nah, daun telinga terbentuk oleh susunan tulang rawan yang mempunyai bentuk khas untuk mendukung fungsinya, yaitu untuk dapat memusatkan gelombang suara yang masuk ke saluran telinga. Saluran telinga luar, dalam bagian ini terdapat kelenjar sudorifera, yakni kelenjar yang dapat menghasilkan serumen atau bahan mirip lilin yang dapat mengeras. Lalu serumen ini menjaga telinga agar tidak banyak kotoran dari luar yang masuk ke dalam. Juga dapat menghindari masuknya serangga karena mempunyai bau yang tidak sedap. Dan membran timpani ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menangkap gelombang. Nah, fungsi daun telinga atau auricula. Yang pertama itu untuk menangkap getaran gelombang bunyi atau suara. Yang kedua, untuk mengatur arah gelombang yang diterima. Lalu, yang ketiga, memberikan tekanan udara di sekitar gendang telinga. Yang keempat, itu untuk memberikan perlindungan terhadap gendang telinga. Lalu, mengatur volume suara yang diterima. Dan juga mendeteksi arah datangnya getaran gelombang. Selanjutnya, itu ada juga berfungsi untuk saluran telinga luar atau analis auditoris eksternal. Fungsi gendang telinga atau membran timpani. Nah, setelah itu, lapisan tengah mempunyai fungsi untuk memberikan tegangan dan kelenturan pada gendang telinga. Gendang telinga ini memiliki pembuluh darah dan saraf-saraf yang sensitif terhadap rasa nyeri. Lalu gendang telinga ini mempunyai fungsi memberikan bantuan berupa proses mendengar, yakni proses mengantarkan getaran gelombang suara. Saat getaran gelombang suara masuk telinga dan juga menyentuh gendang telinga, maka akan terjadi suatu getaran atau gendang telinga. Nah, getaran tersebut akan berlanjut menuju telinga bagian tengah dan kemudian ke telinga bagian dalam. Nah, ini salah satu gambar telinga tengah, di mana telinga tengah itu adalah rongga yang berisi udara dan menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Dinding pada bagian ini dilapisi oleh sel epite. Fungsi utamanya itu adalah untuk dapat meneruskan suara yang diterima dari telinga luar ke telinga bagian dalam. Nah, pada telinga bagian tengah ini terdapat tuba eustachius, yaitu bagian yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut atau faring. Tuba eustachius ini berfungsi untuk dapat menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah ini terdiri ada 3 tulang pendengaran utama. Yang pertama malleus atau martil, yang kedua incus atau landasan, yang ketiga stapes ataupun sanggurdi. Tulang-tulang ini saling berhubungan satu dengan lainnya atau dihubungkan oleh sendi. Karena adanya sendi, maka tulang-tulang ini dapat bergerak. Rangkaian 3 tulang yang sedemikian rupa ini berfungsi untuk dapat mengirimkan getaran yang diterima dari membran timpani pada telinga luar menuju ke jendela oval telinga dalam. Tuba eustachius ini selalu menutup kecuali pada saat menelan dan juga menganga. Nah, oleh karena itu, pada saat kita dalam ketinggian tertentu, apabila telinga berdengung, kita dianjurkan untuk menelan karena dapat membuka tuba eustachius yang akan dapat menyeimbangkan kembali tekanan udara. Nah, selanjutnya ada telinga dalam. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang di sini bahwa telinga dalam itu terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian tulang dan bagian membran. Telinga dalam ini disebut dengan labirin karena bentuknya mirip dengan labirin. Labirin tulang atau labirin osea ini adalah rongga yang terbentuk pada tonjolan tulang pelipis yang berisikan cairan perilimfe. Lalu labirin membran ini sendiri terletak pada bagian yang sama dengan bagian labirin tulang, namun tempatnya lebih dalam dan juga dilapisi oleh sel epitel serta berisi cairan endolimfe. Labirin tulang telinga dalam terbagi menjadi 3 bagian, yang itu koklea mempunyai fungsi untuk
yaitu fungsinya itu lebih ke pendengaran, sedangkan vestibuli memiliki fungsi yaitu lebih ke menjaga keseimbangan. Dan kanalis itu semisirkularis mempunyai fungsi yaitu lebih ke menjaga keseimbangan. Nah, yang pertama itu ada koklea atau rumah siput. Koklea berbentuk layaknya tabung bengkok ke belakang lalu berlilit mengelilingi tulang dan membentuk seperti kerucut di ujungnya. Koklea berfungsi sebagai reseptor karena mempunyai sel-sel saraf di dalamnya. Lalu yang kedua itu ada vestibuli. Vestibuli ini adalah bagian yang terdiri dari sakula dan juga utricula. Sakula dan utricula ini disusun oleh sel rambut yang mempunyai struktur khusus. Sel rambut ini disebut dengan makula akustika. Nah, sel rambut pada sakula tersusun secara vertikal atau berdiri, sedangkan pada utricula tersusun secara horizontal atau datar. Lalu yang ketiga itu ada kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Kanalis semisirkularis ini merupakan saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran semisirkularis yang tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi yang berbeda-beda. Nah, 3 saluran tersebut yang pertama ada kanalis semisirkularis horizontal atau datar, yang kedua kanalis semisirkularis vertikal superior atau vertikal atas, yang ketiga itu ada kanalis semisirkularis vertikal posterior atau vertikal belakang. Nah, bagaimana proses cara kerja telinga sehingga terjadinya pendengaran? Bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Yang pertama itu gelombang suara masuk melalui telinga luar, kemudian masuk ke membran timpani, lalu membran timpani mengubah gelombang suara menjadi getaran, dan getaran diteruskan ke koklea atau rumah siput. Kemudian getaran membuat cairan di rumah siput bergerak, sehingga pergerakan cairan merangsang berbagai reseptor rambut di koklea atau rumah siput, dan sel rambut akan bergetar. Getaran akan dikirim melalui saraf sensoris menuju otak dalam bentuk impuls sehingga otak dapat menerima impuls dan menerjemahkan sebagai suara. Nah, sehingga dapat disusun menjadi sebuah kerangka, yang itu getaran gelombang suara atau bunyi datang menuju ke telinga. Setelah itu daun telinga menangkap getaran gelombang suara tersebut, kemudian menuju liang telinga, gendang telinga, martil, landasan, dan juga sanggurdi. Kemudian lanjut ke tingkap jorong atau cairan limfe. Setelah itu rumah siput bergetar dan sehingga dapat merangsang bagian ujung saraf. Lalu kemudian menuju saraf pendengaran hingga sampai di pusat pendengaran, yaitu di otak besar. Nah, kemudian terjadilah sebuah proses, barulah terdengar bunyi. Selanjutnya, kelainan dan penyakit telinga. Nah, ada beberapa penyakit telinga yang dapat menyebabkan terjadinya ketulian, bahkan dapat terjadi ketulian secara permanen. Yang pertama, ketulian. Tuli mengacu pada kehilangan kemampuan dengar, baik itu sebagian maupun secara total. Nah, hal ini dapat terjadi karena terdapat terdapat cedera pada bagian-bagian telinga, penyakit bawaan, atau karena penyebab fisiologis. Lalu yang kedua, tuli yang disebabkan karena cedera atau kerusakan organ telinga bagian tengah disebut dengan ketulian konduktif. Sedangkan tuli yang disebabkan karena adanya kerusakan organ di bagian dalam disebut dengan ketulian sensorineural. Yang ketiga, otitis. Otitis eksternal adalah inflamasi pada telinga luar. Bisa terjadi karena infeksi atau karena masalah di bagian kulit seperti dermatitis. Lalu yang keempat itu ada otitis media. Nah, otitis media ini adalah inflamasi pada telinga bagian tengah. Lalu kelainan ini pada umumnya disebabkan karena adanya infeksi. Selanjutnya tinnitus. Nah, kondisi di mana telinga teman-teman semua berdengung
dapat terjadi akibat penuaan atau karena terlalu sering terpapar kebisingan. Selanjutnya ada vertigo. Kelainan ini disebabkan karena adanya disfungsi pada sistem vestibular. Penyebab utama vertigo ini yaitu BPPF, yaitu Benign Paroxysmal Partitional Vertigo, yang merupakan kelainan yang muncul pada telinga dalam. Lalu ada juga cedera saluran telinga dan juga trauma telinga tengah, dapat disebabkan karena adanya efek suara ledakan atau karena trauma mekanik akibat masuknya benda asing. Sering terjadi karena adanya kesalahan dalam membersihkan telinga. Lalu ada objek yang biasa digunakan untuk membersihkan telinga, seringkali malah mendorong serumen lebih dalam yang dapat menyebabkan serumen infaksi atau serumen menghalangi gendang telinga hingga kontak dengan kulit tipis yang kemudian dapat menyebabkan cedera hingga pendarahan. Selanjutnya, pecahnya gendang telinga. Nah, ini pada umumnya kelainan ini disebabkan karena suara yang sangat keras, perubahan signifikan tekanan udara, infeksi atau masuknya benda asing sehingga dapat merobek membran timpani. Selanjutnya ada juga acoustic neuroma. Nah, di sini adalah tumor dan non-kanker yang dapat tumbuh pada saraf telinga menuju ke otak. Gejala yang timbul dari kelainan acoustic neuroma ini adalah dapat berupa gangguan pendengaran, vertigo, dan tinnitus. Nah, subtopik yang kedua itu proses kerja alat bantu dengar pada manusia. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, alat bantu dengar ini merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi untuk dapat membantu pendengaran bagi manusia, khususnya bagi yang mengalami penyakit gangguan pendengaran agar dapat membuat pendengarannya lebih baik serta berkomunikasi lebih baik. Cara kerja alat bantu dengar sendiri ialah dengan mengeraskan suara yang ada di area sekitar, sehingga dengan hasil suara yang keras tersebut bisa membantu telinga yang kurang pendengaran. Fungsi dari alat pengerasan suara tersebut lebih difokuskan pada suara percakapan. Oleh karenanya, orang yang memiliki gangguan pendengaran bisa terbantu agar dapat mengartikan suara dari percakapan pada lawan bicara. Nah, teknologi terbaru dari sebuah alat bantu dengar sudah bisa mengenali suara percakapan, sehingga suara yang telah dikeraskan hanya difokuskan pada suara percakapannya saja, sementara suara-suara lainnya selain dari percakapan akan direkam untuk tidak menjadi sebuah noise yang bisa mengganggu suara dari percakapan. Nah, alat bantu dengan terbaru juga ada yang memiliki fungsi yang bisa digabungkan atau dihubungkan dengan perangkat lain, misalnya menghubungkan dengan perangkat telepon genggam, komputer, pesawat televisi, radio, dan lain-lain dengan penambahan perangkat yang disediakan khusus. Lalu pada gambar yang sudah saya tampilkan ini itu yang pertama, mic atau mikrofon itu merupakan suatu komponen alat jenis transducer yang dapat mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sebuah sinyal listrik. Lalu yang di tengah itu ada amplifier. Nah, amplifier ini memiliki fungsi untuk memproses sinyal listrik atau gelombang suara yang dihasilkan oleh mic agar selanjutnya sinyal listrik atau gelombang suara dapat diperbesar. Kemudian selanjutnya sinyal yang selesai diperbesar akan diproses oleh receiver. Nah, selanjutnya dari receiver sendiri ini memiliki fungsi untuk dapat mengubah sinyal listrik atau gelombang suara menjadi sebuah suara yang sudah dikeraskan. Receiver ini tersebut bisa dianalogikan seperti halnya speaker. Lalu baterai. Nah, baterai ini memiliki fungsi untuk bisa mengalirkan energi listrik agar dapat menjalankan komponen-komponen yang di atas ini. Yang pertama itu ada mic, amplifier, receiver. Lalu sistem kerja dari alat bantu dengar ini yaitu dengan mengandalkan energi dari baterai yang bekerja sebagai sebuah power supply. Apabila dipakai selama 8 jam per hari, satu baterai bisa bertahan kurang lebih dari dengan 2 minggu.
Sistem kerja dari alat bantu dengar ini yaitu berawal ketika ada sebuah suara, misalkan ada suara lonceng berbunyi, maka oleh komponen mic akan menangkap suara itu, kemudian akan diproses dengan mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sebuah sinyal listrik, yang kemudian akan dilanjutkan prosesnya oleh amplifier. Kemudian di amplifier tersebut akan memproses sinyal listrik atau gelombang suara yang telah dihasilkan dari mic untuk selanjutnya kemudian sinyal listrik atau gelombang suara akan diperbesar, kemudian selanjutnya sinyal yang telah diperbesar tersebut akan diproses oleh receiver, dan kemudian di dalam receiver sinyal listrik gelombang suara itu oleh receiver dirubah menjadi suara akustik yang telah diperbesar oleh receiver. Ini bisa dianalogikan seperti speaker. Jadi suara yang telah didengar akan sama persis dengan sumber bunyi, serta suara tersebut tentunya telah diperbesar karena proses amplifikasi alat bantu dengar. Nah, subtopik yang ketiga yaitu sistem sonar atau ekolokasi pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Sistem sonar itu adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dan melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi ataupun ultrasonik. Sonar atau sound navigation dan ranging merupakan suara metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga mereka untuk mengarahkan suara ke dalam saluran pendengarannya. Nah, daun telinga atau bagian tubuh yang lainnya membantu hewan tersebut untuk menentukan arah dari mana suara tersebut datang dan akan dapat mendeteksi suara samar. Beberapa hewan yang menggunakan sistem sonar itu adalah kelelawar, gajah, dan lumba-lumba. Nah, makhluk hidup memiliki indera pendengaran yang berfungsi sebagai penangkap bunyi dari lingkungan. Lalu mekanisme pendengaran makhluk hidup berbeda-beda karena dipengaruhi oleh besar frekuensi gelombang bunyi tersebut. Perbedaan frekuensi bunyi terjadi pada manusia, kelelawar, dan lumba-lumba meskipun ketiganya sama-sama kelompok mamalia. Pada manusia, frekuensi bunyi yang dapat didengar adalah audiosonik. Adapun kelelawar, gajah, dan lumba-lumba adalah bunyi ultrasonik. Nah, ini yang pertama. Ada kelelawar. Nah, kelelawar ini banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar biasa keterbangannya di tempat-tempat yang terpencil, namun selalu mampu berbelok atau bahkan bermanuver dengan kecepatan sangat tinggi. Kelelawar sangat jarang menabrak dinding gua atau tembok di hadapannya. Kelelawar mengeluarkan bunyi berfrekuensi yang tinggi atau bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Kemudian ia mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan pendengarannya yang tajam. Dengan cara itu, kelelawar dapat mengetahui benda-benda yang ada di sekitarnya sehingga kelelawar dapat terbang pada saat keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda sekitarnya. Nah, bagaimana mekanisme sistem sonar pada kelelawar tersebut untuk menentukan lokasi? Mekanisme ekolokasi yang dilakukan kelelawar itu ialah dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat dia terbang. Seperti halnya yang saya jelasin tadi, bahwa gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan melewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Nah, yang kedua itu ada gajah. Gajah bisa merasakan datangnya badai. Dengan telinga yang besar, gajah mampu mendengar suara berkumpulnya awan sebelum hujan. Nah, gajah dapat menangkap gelombang infrasonik, yakni frekuensi rendah yang tidak dapat didengar manusia. Mereka juga mendengar dengan kaki, menggunakan ujung saraf yang mendeteksi getaran tanah. Beberapa hewan memiliki reseptor pada bagian tubuhnya yang menyampaikan getaran dan gelombang suara ke sistem saraf. Nah, selanjutnya ada lumba-lumba. Nah, habitat asal lumba-lumba ini adalah di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sistem ini berguna untuk mengindera benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi.
Lalu bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba ini? Nah, lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantung-kantung ini, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernapasan. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba ini segera memantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pantulan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak benda-benda dari mereka, ukuran dan pergerakannya. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisah oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Nah, inilah sistem sonar sempurna yang dengannya lumba-lumba memindai dasar laut layaknya alat pemindai elektronik. Selanjutnya, konsep cahaya dan proses melihat pada manusia. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektronik. Nah, pada gambar ini bisa teman-teman lihat bahwa peran daripada mata yang pertama itu melihat. Nah, mata mendapatkan cahaya dan mengkonversi menjadi gelombang elektrik yang dikirim ke otak yang memproses sinyal-sinyal ini untuk menjadi bayangan yang bisa kita lihat. Lalu yang kedua itu bergerak. 6 otot ekstrakolar mengontrol pergerakan mata. 4 bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan. 2 mengatur mata untuk menyeimbangkan dengan pergerakan kepala. Lalu berkedip. Nah, setiap saat Anda berkedip, sekresi garam atau basal tears dari air mata Anda disapu di atas permukaan bola mata, menjaga bola mata tetap lembab dan bersih. Nah, otot-otot pada kelopak mata kelopak mata atas mengontrol pergerakan membuka dan menutup. Lalu menangis. Nah, air mata dari cairan garam yang mengandung protein, air, mucus, dan minyak dikeluarkan oleh lacrimal gland bagian atas. Sisi luar dari mata, air mata secara refleks melindungi dari penyebab iritasi seperti asap, debu, dan angin. Air mata karena emosi adalah sebuah respon dari rasa sedih atau bahagia. Nah, ada sebuah teori bahwa air mata yang baik bisa membantu tubuh lebih kuat dari racun dan zat merugikan. Satu yang terakhir itu melindungi. Nah, mata diset pada rongga di tengkorak untuk melindungi dari cedera. Itu ada bulu mata dan kelopak mata sehingga menjaga dari debu dan kotoran. Alis mata dibentangkan untuk mengalihkan keringat masuk ke mata Anda. Lalu ada bagian-bagian mata. Yang pertama itu sklera, bagian putih pada mata yang melindungi bola mata dan menjaga bentuk mata tetap stabil. Lalu yang kedua ada pupil. Nah, lubang hitam pada tengah mata yang mengatur cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada iris. Nah, bagian berwarna dari mata yang mengontrol jumlah cahaya yang melalui pupil. Yang keempat ada kornea. Nah, di kornea ini lengkungan transparan yang melindungi iris dan pupil. Bersama lensa mata, kornea membelokkan atau membiaskan cahaya untuk fokus ke retina. Selanjutnya lensa mata. Nah, di sini disk transparan yang berada di belakang iris. Lalu retina, bagian belakang mata yang mengandung jutaan sel fotoreseptor atau sensor untuk konversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Sinyal-sinyal ini dikirim oleh saraf optik ke
ke otak, di mana terjadi proses pembentukan bayangan objek. Lalu makula. Nah, makula ini bintik kecil dekat dengan bagian tengah retina yang menjadi pusat penglihatan. Lalu vitreous humor. Vitreous humor ini gel yang mengisi ruang tengah dari mata dan menjaga bentuk bola mata. Lalu ada saraf optik, di mana saraf di belakang mata yang membawa sinyal-sinyal dari retina ke otak. Selanjutnya ada konjungtiva. Nah, konjungtiva ini lapisan membran tipis yang memberi perlindungan pada mata dan membantu agar tetap lembab. Nah, ini ada di sepanjang kelopak bagian dalam dan permukaan bola mata. Lalu yang terakhir itu ada aqueous humor. Nah, aqueous humor ini cairan bening yang berada di antara iris dan kornea. Ini menjaga tekanan bola mata dan menjaga bentuk bulat bola mata bagian depan. Selain itu, ada otot mata yang berfungsi menutup mata dan mengangkat kelopak mata. Otot yang berfungsi untuk menutup mata yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan otot mata yang berfungsi mengangkat kelopak mata yaitu musculus levator palpebralis superior. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gambar itu proses melihat. Sebenarnya bagaimana proses mata kita bisa melihat? Teman-teman tahu bagaimana cara mata bisa melihat? Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Nah, proses mata melihat benda itu bisa teman-teman lihat dari yang pertama itu cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Selanjutnya, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Selanjutnya, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Lalu pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Lalu cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Nah, selanjutnya konsep mata pacet pada serangga. Mata pacet adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri bentuk unit berulang atau ommatidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gambar yang sudah saya lampirkan, di mana dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa tiap ommatidium serangga akan terdiri dari bagian lensa tunggal, di mana tampak dari depan membentuk masing-masing single face. Kerucut kristal transparan atau kristaline kan bagian sel visual di mana sangat peka terhadap cahaya dan memiliki pola radial mirip bagian-bagian yang ada pada buah jeruk, serta sel pigmen di mana memisahkan ommatidium satu dengan ommatidium lainnya. Pigmen sel pada mata memiliki fungsi sebagai alat untuk memastikan cahaya masuk menuju ommatidium paralel terhadap lintasan panjang untuk mencapai sel visual serta memicu inpuls saraf, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam tiap-tiap ommatidium tunggal hanya akan menunjukkan satu area dalam ruang dan memberikan kontribusi informasi mengenai satu area kecil dalam bidang pandangan tersebut. Lalu ommatidia tadi ini akan saling menyusun membentuk mata dari serangga seperti contoh yang saya jelasin tadi. Jadi bisa teman-teman lihat, bayangkan bahwa beberapa banyak ommatidium dalam satu bola mata yang dimiliki serangga, sedangkan kita sebagai manusia hanya memiliki satu sistem penglihatan dalam satu bola mata. Nah, ini cukup unik bukan? Lalu selain itu, ada lagi hal unik dari bagian mata jenis majemuk krustasea ini maupun serangga atau arthropoda tersebut. Ternyata gabungan ommatidia ini tadi pada tiap-tiap serangga jumlahnya berbeda-beda. Umumnya gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambaran mozaik atau kepingan-kepingan yang menyatu. Mirip ilustrasi dari Halfon
halftone atau gambaran titik-titik yang biasanya ada dalam majalah maupun surat kabar. Semakin banyak pola titik dalam satu bola mata, maka serangga tersebut penglihatannya akan semakin halus serta detail. Sedangkan semakin sedikit titiknya, maka daya penglihatan mereka akan semakin kasar. Jika diumpamakan, maka serangga memiliki mata yang sama dengan piksel pada layar monitor komputer maupun laptop teman-teman. Nah, semakin tinggi pikselnya, maka semakin bagus resolusi gambar yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Mata capung serta mata lebah madu memiliki omatidia yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan mata belalang, yang akan menghasilkan gambaran yang lebih kasar dibandingkan penglihatan capung dan penglihatan lebah madu. Nah, selanjutnya itu ada flicker effect atau kedipan. Dalam mendeteksi gerakan, mata jenis majemuk ini memiliki respon yang sangat baik. Nah, hal ini dikarenakan serangga memiliki kemampuan mematikan omatida mata secara progresif, sehingga kemampuan dalam merespon benda-benda bergerak akan jauh lebih baik daripada benda yang diam. Sebagai contoh, yaitu umumnya serangga akan mendatangi bunga yang bergerak-gerak terkena tiupan angin dibandingkan bunga-bunga yang diam tanpa adanya tiupan angin. Lalu ada sensitivitas mata dan resolusi mata. Pada cahaya redup, antropoda akan cenderung lebih aktif. Sebagai contoh, pada belalang sembah dan lobster. Nah, hal ini terjadi karena screening pigments omatidiater yang memiliki konsentrasi hingga pada ujung bawah dari sel pigmen mereka. Akibat adanya pergeseran, maka memungkinkan cahaya memasuki omatidium tunggal dengan sudut tertentu ke dalam omatidia yang saling berdekatan dan sekaligus merangsang omatidia lainnya. Nah, semakin banyak omatidia yang menanggapi areal tunggal pada bidang visual, maka resolusi gambar menjadi kasar sehingga sangat dimungkinkan untuk dapat membedakan daerah terang dan gelap pada malam hari. Bergesernya pigmen mata akan meningkatkan kesensitifan serangga terhadap cahaya pada siang hari. Akibat omatidia mampu mendeteksi daerah tertentu dari cahaya. Lalu ada juga warna atau ultraviolet. Nah, dari pemanfaatan sinar UV ini sebagai navigasi juga digunakan oleh beberapa serangga. Salah satunya yaitu kupu-kupu monarch, di mana dengan penglihatan mata terhadap sinar UV ini yang dipancarkan matahari, kupu-kupu ini mampu bermigrasi sejauh lebih dari 4.000 km atau sekitar 2.500 mm. Nah, selanjutnya konsep warna pada bulu merah. Tak seorang pun yang memandang corak bulu merah kuasa menyembunyikan kekaguman atas keindahannya. Satu di antara penelitian terkini yang dilakukan para ilmuwan telah mengungkapkan keberadaan rancangan mengejutkan yang mendasari pola-pola ini. Jelas bahwa terdapat desain yang ditata dengan sangat istimewa pada pola bulu merah. Nah, penataan kristal-kristal dan ruang-ruang atau celah-celah teramat kecil di antara kristal ini adalah bukti terbesar bagi keberadaan desain ini. Pengaturan antar ruangnya secara khusus sungguh memukau. Jika hal ini tidak ditata sedemikian rupa agar memantulkan cahaya dengan sudut yang sedikit berbeda satu sama lain, maka keanekaragaman warna tersebut tidak akan terbentuk. Nah, ini gambar burung merah. Nah, sebagian besar warna bulu merah itu terbentuk berdasarkan pewarnaan struktural. Tidak terdapat molekul mekanisme yang sangat sederhana ini. Jadi jelas bahwa merah memiliki pola dan corak luar biasa dan desain istimewa dan berkat mekanisme yang sangat sederhana. Mungkin tidak akan lama lagi kita akan melihat barang dan perlengkapan yang memiliki lapisan sangat cemerlang pada permukaannya. Namun bagaimanakah desain mempesona, cerdas, dan penuh ilham semacam ini pertama kali muncul? Mungkinkah merek ini tahu bahwa warna-warni pada bulunya terbentuk karena adanya kristal-kristal dan ruang-ruang antar kristal pada bulunya? Mungkinkah merah itu sendiri yang menempatkan bulu-bulu pada tubuhnya, dan kemungkinan
kemungkinan memutuskan untuk menambahkan suatu mekanisme perwarnaan padanya. Mungkinkah merak telah merancang mekanisme itu sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan desain yang sangat memukau tersebut? Nah, sudah pasti tidak dong. Jadi sebagai contoh, jika kita melihat corak mengagumkan yang terbuat dari batu-batu berwarna ketika kita berjalan di sepanjang tepian sungai, dan jika kita melihat pula bahwa terdapat pola menyerupai mata yang tersusun menyerupai sebuah kipas, maka akan muncul dalam benak kita bahwa semua ini telah diletakkan secara sengaja dan bukan muncul menjadi ada dengan sendirinya atau secara kebetulan. Sudah pasti bahwa pola-pola ini yang mencerminkan sisi keindahan dan saling menyentuh cita rasa keindahan dalam diri manusia. Nah, telah dibuat oleh seorang seniman. Nah, hal yang sama berlaku pula bagi bulu-bulu merah. Sebagaimana lukisan dan desain yang mengungkapkan keberadaan penciptaan yang membuatnya. Tidak ada keraguan bahwa Allah lah yang merakit dan menyusun bentuk-bentuk mirip kristal tersebut pada bulu merah dan menghasilkan pola-pola yang sedemikian memukau bagi sang merah. Nah, Allah menyatakan penciptaannya yang tanpa cacat dalam sebuah ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Hasri surah 59 ayat 24, yang mana artinya itu ialah Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ada juga Henry Poincaré, fisikawan Prancis, pernah mengatakan, ilmuwan tidak mempelajari alam karena manfaatnya. Ia mempelajarinya karena ia menyukainya, dan ia menyukainya karena keindahannya. Jika alam tidak indah, maka alam tidak patut untuk dipelajari. Nah, jika alam tidak patut dipelajari, maka kehidupan menjadi tidak patut untuk dijalani. Baik, selanjutnya itu ada konsep mimikri pada bunglon. Nah, setiap makhluk hidup punya cara sendiri untuk bisa mempertahankan hidupnya. Kali ini kita mau belajar tentang kamuflase dan mimikri. Kedua perilaku hewan ini sepertinya tampak sama, tapi benarkah begitu? Ternyata kamuflase dan mimikri itu berbeda. Sebelum kita cari tahu perbedaannya, sekarang kita lihat dulu tujuan kamuflase dan mimikri itu ya. Nah, ini gambar bunglon. Selanjutnya, sebelum lanjut, saya akan melanjutkan apa tujuan dari kamuflase dan mimikri ini. Yang pertama itu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Yang kedua, memudahkan mereka menangkap mangsa untuk dimakan. Yang ketiga, bersembunyi atau mengamankan diri dari pemangsanya agar tidak mudah ditangkap oleh hewan yang hendak memburunya. Nah, sekarang barulah kita tahu bahwa perbedaan dari kamuflase dan mimikri itu. Yang pertama itu kamuflase itu merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Ini tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang berwarnanya sama, hewan itu berharap musuh sulit menemukannya. Contoh hewan yang suka melakukan kamuflase yang pertama itu cheetah dan singa. Bersembunyi di semak-semak rerumputan ilalang kering yang warnanya sama dengan warna tubuhnya. Yang kedua, beruang kutub tiduran di atas hamparan salju yang warnanya sama dengan warna tubuhnya. Yang ketiga, ular hijau tinggal di dedaunan yang warnanya sama agar tidak terlihat juga oleh pemangsanya. Lalu yang keempat, belalang daun. Nah, ini bentuknya sangat mirip dengan daun kalau ia hinggap di daun dan tidak terlihat oleh pemangsanya. Selanjutnya itu mimikri. Nah, kalau mimikri ini adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Jadi, hewan-hewan yang punya kemampuan mimikri tidak perlu repot mencari tempat tinggal yang sama warnanya dengan warna tubuhnya. Mereka akan langsung mengubah warna tubuhnya sesuai dengan di mana dia berada. Nah, hal itu mereka lakukan kalau mereka merasa dalam keadaan bahaya. Selanjutnya contoh hewan yang suka melakukan mimikri ini, yang pertama itu bunglon, lalat bunga, lalat buah, kelinci sepatu salju. Nah, keistimewaan bunglon ini merupakan
satu-satunya makhluk yang memiliki kaki penjepit. Cengkraman kaki mereka sangat cocok untuk mendaki pohon yang menjadi tempat tinggalnya. Meski mereka memiliki pergerakan tubuh yang sangat lamban, dari semua itu bunglon memiliki kekhasan luar biasa, yaitu lidah yang sangat panjang. Panjang lidahnya ini bisa 2 kali panjang tubuhnya dan dilengkapi cairan kimia yang sangat lengket. Nah, cairan ini sangat berguna untuk menyambar mangsanya, yang sebagian besar itu adalah serangga. Dalam buku teks zoologi dijelaskan bahwa lidah balistik bunglon memiliki kekuatan akibat keberadaan otot akselerator atau pemercepat. Nah, otot ini memanjang bersamaan dengan ia menekan tulang lidah yang memiliki tulang rawan yang kaku di pusat lidah yang membungkusnya. Untuk mengetahui kinerja lidah bunglon saat menangkap mangsa, 2 peneliti asal Belanda, Jurien de Groot dari Universitas Leiden dan Johan van Leeuwen dari Universitas Wageningen melakukan percobaan menggunakan kamera sinar X berkecepatan tinggi. Nah, kita lanjutkan ke mekanisme mimikri pada bunglon. Ketika selain keistimewaan lidahnya, hal yang paling menarik dari bunglon ini adalah kemampuannya dalam mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan yang dihinggapinya. Ketika hinggap di batang pohon, kulitnya pun akan berubah sesuai warna batang pohon. Ketika hinggap di daun pun, kulitnya menjadi hijau. Banyak orang berpikir bunglon berubah warna untuk berbaur dengan lingkungan mereka. Tetapi, namun para ilmuwan tidak setuju. Penelitian mereka menunjukkan bahwa cahaya, suhu, dan suasana hati bunglon menyebabkan perubahan warna. Kadang-kadang perubahan warna dapat membuat bunglon lebih nyaman dan membantu berkomunikasi hewan dengan bunglon lain. Bunglon mengubah coraknya dalam jangkauan warna yang dimiliki pada spesiesnya yang telah berevolusi. Perubahan ini meliputi semua warna, mulai dari warna biru air laut hingga pink pucat. Bahkan terkadang terdapat beberapa bunglon yang bisa berubah warna menjadi berpola garis-garis dan titik-titik. Perubahan warna pada beberapa spesies bunglon lain terbatas hanya pada warna-warna tertentu seperti merah, kuning, dan hijau. Nah, mekanisme perubahan warna pada bunglon ini terdapat pada bagian otak yang bernama epitalamus. Pada bagian ini tidak berkembang saat terjadi perkembangan embrio dan dalam janin ibu. Nah, ini sudah saya jelasin yang tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan salah atau salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.